Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan motivator terbaik bagi umat Islam di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Didi Suwarna Eskom Mkom. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web merupakan mata kuliah wajib pada Prodi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pemrograman web merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Teknik Informatika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori mengenai teknologi web, tetapi juga dibekali kemampuan praktis dalam merancang, membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi web sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pelajaran dimulai dari pengenalan struktur dasar halaman web menggunakan HTML, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan tampilan menggunakan CSS, pengembangan aplikasi web dinamis menggunakan PHP, hingga pengelolaan basis data menggunakan MySQL. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai teknologi tersebut menjadi sebuah aplikasi web yang fungsional, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan mata kuliah pemrograman web pada Prodi S1 Teknik Informatika. Yang pertama, CPL 1, sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, disiplin, tanggung jawab, serta mampu bekerja secara mandiri maupun secara tim. CPL kedua, pengetahuan, menguasai konsep dasar algoritma, struktur data, basis data, jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi pengembangan aplikasi berbasis web. Kemudian CPL ketiga, keterampilan umum, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi melalui pendekatan ilmiah dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. CPL 4, keterampilan khusus, mampu merancang, membangun, mengimplementasikan, menguji, dan mendokumentasikan aplikasi berbasis web menggunakan teknologi web terkini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi target pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah pemrograman web diantaranya, yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep dasar website. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan dasar-dasar HTML. CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan tag, elemen, dan atribut pada HTML. CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan formatting teks pada HTML. CPMK 5, mahasiswa mampu mengimplementasikan image, background, dan list pada HTML. CPMK 6, mahasiswa mampu mengimplementasikan table, form pada HTML. CPMK 7, mahasiswa mampu mengimplementasikan hyperlink pada HTML. Dan CPMK 8, mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar CSS. CPMK 9, mahasiswa mampu memahami login menggunakan HTML dan CSS. CPMK 10, mahasiswa mampu mengembangkan halaman utama menggunakan PHP. CPMK 11, mahasiswa mampu membuat basis data dan menghubungkan dengan aplikasi web menggunakan PHP. CPMK 12, mahasiswa mampu mengembangkan halaman web yang dinamis menggunakan PHP. CPMK 13, mahasiswa mampu mengimplementasikan proses create, read, update, dan delete menggunakan PHP. Dan CPMK terakhir, yakni CPMK 14,
mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem login dan logout menggunakan PHP. Selanjutnya, untuk mendukung tercapainya CPMK tersebut, setiap pertemuan memiliki sub capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan sub CPMK. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar website beserta komponen pendukungnya. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu membuat struktur dasar halaman web menggunakan HTML. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menggunakan tag, elemen, dan atribut dalam membangun halaman web. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai format teks pada halaman web menggunakan HTML. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mengimplementasikan image, background, dan list pada halaman web menggunakan HTML. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu membuat table form pada web menggunakan HTML. Kemudian sub CPMK 7, mahasiswa mampu mengimplementasikan hyperlink untuk membangun navigasi antar halaman web. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menerapkan CSS untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman web agar lebih menarik. Kemudian sub CPMK 9, mahasiswa mampu membuat halaman login menggunakan HTML dan CSS. Sub CPMK 10, mahasiswa mampu mengembangkan halaman web atau homepage menggunakan PHP. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu membuat basis data MySQL serta menghubungkan dengan aplikasi web menggunakan PHP. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu mengimplementasikan operasi create, read, update, delete menggunakan PHP dan MySQL. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu mengembangkan halaman web dinamis menggunakan PHP. Dan sub CPMK 14 atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem autentikasi, login, dan logout menggunakan PHP. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada mata kuliah pemrograman web. Adapun materinya sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar website. Kedua, pengenalan HTML. Yang ketiga, tag elemen dan atribut HTML. Yang keempat, formatting teks HTML. Yang kelima, image, background, dan list. Keenam, table dan form HTML. Yang ketujuh, hyperlink. Yang kedelapan, dasar-dasar CSS. Yang kesembilan, membuat form login menggunakan HTML dan CSS. Yang kesepuluh, membuat halaman utama atau homepage menggunakan PHP. Yang ke-11, membuat database MySQL dan koneksi menggunakan PHP. Yang ke-12, membuat CRUD menggunakan PHP dan MySQL. Yang ke-13, membuat halaman web dinamis. Dan yang terakhir, yang ke-14, membuat login dan logout menggunakan PHP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah pemrograman web. Adapun komponen bobot pada mata kuliah pemrograman web adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 10%, keaktifan 10%, tugas 20%, praktikum project 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Totalnya adalah 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web. Buku referensi dari John Duckett 2001, kemudian buku dari Luke Willing dan Laura Thompson tahun 2023 dengan judul PHP dan MySQL, dan yang ketiga Robin Nikon 2001 dengan buku Learning PHP, MySQL, dan JavaScript. Adapun referensi online yang saya gunakan menggunakan W3 School dan menggunakan MDB Webdoc. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemrograman web. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan adalah Studying Center Learning atau SCL, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif dalam memahami konsep, berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta mengimplementasikan materi melalui kegiatan praktik. Sementara itu, dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mengarahkan, dengan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemrograman web. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, kemudian diskusi dan tanya jawab untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, serta praktik secara langsung agar mahasiswa mampu mengimplementasikan materi yang telah dipelajari. Adapun proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui 3 aspek, yaitu DIE. D. Delivery, menyampaikan materi secara sistematis menggunakan media pembelajaran. I. Interaction, membangun komunikasi 2 arah melalui diskusi, tanya jawab, dan praktik.
Dan yang terakhir, A. Assessment, melakukan penilaian untuk mengukur keterampilan pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran pada pertemuan kedua mata kuliah pemrograman web dengan materi pengenalan HTML atau Hypertext Markup Language yang dilaksanakan di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Jadi syukur alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bertemu di kelas ini, dan tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan kedua ya. Jadi materi kita kali ini adalah Hypertext Markup Language. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang website ya. Jadi apa itu website, definisinya seperti apa, komponen-komponennya apa saja ya. Saya ingin kembali mengingat dulu pelajaran sebelumnya ya. Jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu website? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan sebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Aldi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu website, yaitu kumpulan halaman informasi yang saling terhubung melalui internet dan dapat diakses menggunakan browser. Oke, betul ya. Jadi website itu adalah salah satu teknologi yang kita bisa akses di mana saja dan kapan saja. Dia terdiri dari beberapa halaman yang ada di internet. Selama kita memiliki koneksi internet, biar kita di mana, di kebun, di rumah, di kantor, kita bisa mengakses web. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini adalah yang pertama, apa itu HTML ya, seperti apa itu HTML. Kemudian ada sejarah HTML ya, seperti apa sejarahnya sehingga HTML itu ada. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari HTML. Kemudian ada cara kerja HTML. Bagaimana sih cara kerja dari HTML itu sendiri? Kemudian ada struktur dasar HTML. Nah, struktur dasar di sini adalah struktur coding penulisan HTML ya. Jadi ada standarisasinya dalam penulisan coding HTML. Dan yang terakhir di sini kita akan coba praktik pembuatan coding HTML ya. Next. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Seperti yang Anda lihat di atas, ada beberapa website seperti Google, kemudian ada Facebook, YouTube, dan Shopee ya. Itu kan semua adalah website. Nah, menurut teman-teman, kira-kira website yang ada di atas itu dibuat menggunakan apa? Ya, silakan berdiri. Jelaskan nama. Oke. Kalau website seperti Google, Facebook, YouTube, Shopee itu dibuat menggunakan website seperti HTML, JavaScript, sama C++. Oke, benar ya. Jadi website seperti Google, Facebook, YouTube, dan Shopee itu dibuat dari beberapa bahasa programan. Di antaranya ada HTML, kemudian ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, dan ada MySQL. Nah, seluruh bahasa itu digabung menjadi satu sehingga membuat sebuah website. Oke? Kita next ya. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman. Menurut saudara, ya, apakah HTML itu termasuk bahasa pemrograman? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan berdiri dan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nabila. Baik, HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup. Nah, HTML digunakan untuk menyusun struktur dan isi halaman web, sedangkan bahasa pemrograman digunakan untuk membuat logika dan mengendalikan perilaku suatu program. Betul ya? Ya, betul sekali apa yang disebut yang adik, bahwa memang HTML itu bukan termasuk bahasa pemrograman karena dia tidak bisa melakukan proses logik. Tetapi dia sangat membantu karena dia merupakan struktur awal di dalamnya ya. Jadi untuk membuat sebuah website tidak cukup menggunakan HTML, kita butuh beberapa bahasa, diantaranya CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL ya. Betul ya? Oke, kita next. Jadi HTML itu singkatannya, singkatan dari kata Hypertext Markup Language ya. Adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup, bahasa markup atau penanda untuk membuat sebuah halaman web ya. Nah, bahasa penanda di sini itu yang akan dibaca oleh berbagai aplikasi browser.
Nah, jadi saya ingin bertanya yang teman-teman tahu terkait aplikasi browser itu apa saja. Ada yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Baik, perkenalkan nama saya Jarno. Ada beberapa aplikasi browser seperti Google Chrome, Ya. Safari, Microsoft Edge, dan Firefox. Oke, betul ya. Jadi ada banyak sekali aplikasi browser yang kita bisa pakai. Seperti Google Edge, bawaan dari Microsoft Windows. Kemudian ada Google Chrome, ada Firefox, ada Opera, dan banyak sekali aplikasi browser lainnya yang bisa kita pakai untuk membuka file HTML. Nah, kata hypertext di sini adalah proses berpindah dari halaman satu ke halaman lain. Biasanya kan kalau kita mengakses website itu kan ada sebuah link. Jadi ketika kita tekan link tersebut, maka kita akan diarahkan ke halaman lainnya. Itulah yang dimaksud dengan hyperlink. Ya. Oke, saya next ya. Sampai di sini paham terkait HTML? Oke. Nah, jadi HTML itu ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris ya, yang bernama Sir Tim Berners-Lee. Nah, Sir Tim Berners-Lee ini membuat sebuah teknologi agar memudahkan para ilmuwan bisa berbagi dokumen dengan cepat dengan memanfaatkan internet. Nah, pada saat itulah dia mencoba membuat teknologi yang disebut dengan HTML. Dan pada tahun 1993 dia merilis dengan resmi teknologi ini, ya. Oke. Nah, kemudian HTML itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya HTML itu mudah dipelajari, ya. Dia juga bersifat open source, kemudian dapat dijalankan di semua browser, kemudian menjadi standar pengembangan website, ya. Nah, kemudian sangat mudah dikombinasikan dengan beberapa bahasa lainnya dan didukung dengan komunitas dan dokumentasi yang banyak. Itu kelebihan dari HTML, mudah dipelajari. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ya. Jadi menurut teman-teman, mengapa HTML masih digunakan hingga saat ini? Saat ini kan ada banyak sekali teknologi-teknologi terbaru. Ada Python, ada bahasa Dart, ya, ada Flutter, tapi HTML masih dipakai. Bagaimana menurut teman-teman, kenapa HTML masih digunakan hingga saat ini? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan berdiri dan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Ramla. Jadi pertanyaan tadi itu mengapa HTML masih tetap digunakan hingga saat ini meskipun telah muncul banyak teknologi pengembang web yang lebih modern. Jadi HTML itu memang masih digunakan karena merupakan dasar atau fondasi untuk membuat suatu halaman web. Walaupun sudah ada teknologi yang lebih modern, teknologi tersebut tetap membutuhkan HTML untuk menyusun isi dan struktur web. Jadi, HTML ini biasanya dipadukan dengan CSS untuk mempercantik tampilan JavaScript agar website menjadi lebih interaktif. Nah, betul ya, jadi HTML itu masih digunakan hingga saat ini. Meskipun ada banyak teknologi yang bisa kita pakai dalam membuat web, tapi HTML salah satunya yang masih digunakan. Oke, benar sekali tadi yang disebut. Nah, adapun kekurangan dari HTML ya, tentunya teknologi itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi HTML ini tidak dapat menjalankan logika pemrograman. Dia tidak bisa melakukan proses logik seperti perhitungan matematika, dia tidak bisa ya. Kemudian tidak dapat mengelola basis data. Jadi dia tidak bisa mengelola database. Nanti jika kita ingin mengelola database, maka kita harus tambahkan PHP di dalamnya ya. Kemudian halaman masih sederhana. Jadi tampilan website kita itu masih sederhana sekali. Hanya berupa teks saja kalau kita hanya menggunakan HTML. Nah, disinilah fungsi dari CSS. Jika kita ingin mempercantik tampilan website kita, kita butuh CSS di dalamnya. Kemudian membutuhkan teknologi lain untuk membuat website yang lebih dinamis dan interaktif. Nah, untuk membuat tampilan website yang lebih dinamis, ya, yang lebih mudah digunakan, kita membutuhkan teknologi lainnya. Ada CSS, JavaScript, dan tentunya PHP. Ya. Jadi seperti itu kekurangan dari HTML ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, ada beberapa text editor yang kita bisa pakai dalam membuat HTML ya. Ada Notepad. Nah, Notepad ini adalah software bawaan dari Windows. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Notepad++. Kita juga bisa menggunakan Sublime Text. Kita juga bisa menggunakan VS Code. Kita juga bisa menggunakan Atom. Terserah kita mau pilih mana. Jadi ini hanya text editor atau tools yang kita gunakan untuk membuat sebuah halaman web atau HTML. Nah, adapun struktur coding dari HTML seperti ini ya. Ada doctype. Nah, doctype di sini memberikan informasi kepada kita bahwa file ini adalah HTML ya. Kemudian ada tag HTML pembuka, kemudian ada head. Nah, di dalamnya ada meta
Charset UTF. Nah, fungsinya itu agar website kita mengenali seluruh simbol-simbol yang ada. Kemudian ada meta V4 device ya. Tujuannya agar membuat website kita responsif. Kemudian ada title ya. Title di sini adalah judul satu tab. Jadi wajib kita menambahkan title-nya agar memudahkan kita mencari tab kita berada di halaman mana, itu ditunjukkan dari title. Kemudian di dalamnya ada body. Nah, body di sini adalah tempat kita menulis seluruh coding-coding di website kita. Nah, seperti itu. Jadi di atas struktur HTML-nya ya. Kita akan langsung praktek. Nah, jadi kita akan coba praktek pembuatan HTML. Oke, teman-teman semua sudah menginstal Sublime Text-nya ya. Nah, silakan buka Sublime Text-nya semua. Nah, Sublime Text-nya tinggal kita pilih Start, lalu kita pilih Sublime Text. Nah, tampilannya seperti ini. Itu kan tadi ada banyak text editor. Nah, di sini kita coba pakai Sublime Text saja. Nah, sudah terbuka semua? Oke, sudah sampai di sini seperti di atas. Jadi sambil saya praktek, teman-teman juga ikuti ya. Nah, di sini kita pilih save dulu, lalu kita save as. Jadi project yang kita buat kita simpan untuk pertama kali dulu. Kita pilih save as. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan ke dalam folder atau kita buat folder baru agar file HTML kita tersusun rapi. Saya di sini buatkan folder baru dulu. HTML ya, nama foldernya adalah belajar HTML. Nah, kemudian foldernya tinggal kita klik 2 kali. Nah, di sini nama filenya adalah latihan 1 dot atau titik HTML ya. Ini wajib ada. Jadi ekstensinya adalah .html ya. Nah, seperti ini. Ekstensinya adalah .html. Nah, filenya adalah latihan 1.html. Silakan dipraktekkan ya. Saya akan cek satu-satu. Coba saya lihat. Oke, latihan 1.html ya. Bisa situ? Bisa Rama ya? Oke. Di Katy bisa? Oke, sini bisa juga? Oke, bisa juga bisa. Di situ bisa juga? Oke. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal pilih save. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sudah ada satu tab, yakni namanya adalah latihan 1.html ya. Nah, di sini tinggal kita tuliskan HTML. Lalu kita tinggal tekan tab di keyboard. Tulis HTML, lalu tekan tab di keyboard. Maka akan langsung ada seperti ini. Kita akan langsung disediakan script HTML. Ini adalah salah satu kelebihan dari text editor Sublime Text. Kita tidak perlu lagi menulis dari awal hingga akhir strukturnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada gambar bundar ya. Nah, di sini harus kita simpan, artinya kita belum simpan. Jadi ketika sudah tanda close di sini, berarti script yang kita tulis di sini kita sudah simpan. Nah, di sini saya ingin menulis di bagian title dulu, yakni latihan 1. Nah, saya Ctrl S. Nah, saya ingin melihat proyeknya di mana dan saya ingin menjalankan file HTML ini. Kita ke folder yang di mana tempat kita menyimpan file ini. Nah, ini dia. Nah, di sini akan langsung otomatis terbaca aplikasi browsernya. Kebetulan default aplikasi browser yang saya gunakan adalah Google Edge ya. Dia akan menampilkan ikonnya langsung. Kita tinggal klik 2 kali. Maka akan tampil seperti ini. Kalau kita perhatikan di bagian judul di sini sudah ada latihan 1. Ini dia. Nah, sudah ada latihan 1. Sesuai dengan judul yang kita tulis di sini. Jika kita ingin ubah latihan HTML, kita simpan lagi Ctrl S, maka di sini juga akan berubah. Nah, di sini kita harus refresh. Nah, refresh di sini. Maka dia akan berubah latihan HTML. Oke? Sampai di sini bisa diikuti? Bisa? Bagaimana yang lain? Bisa? Nah, selanjutnya di bagian body saya ingin mencoba menulis sebuah kata. Contoh, selamat datang. Nah, di sini kita harus simpan dulu Ctrl S. Kita coba lihat hasilnya. Sudah ada selamat datang. Nah, kemudian di selamat datang ini saya ingin mencoba menambahkan tag di dalamnya, ya. Saya ingin selamat datang ini tulisannya tebal. Nah, di sini kita membutuhkan tag yang namanya bold atau strong, ya. Ini kita Ctrl X dulu, kita tulis B, bold. Yang tadi kita copy atau kita cut, kita pastikan di dalamnya.
Inilah yang disebut dengan bahasa penanda. Ada tanda awal dan tanda akhir, atau biasa disebut dengan tag pembuka dan tag penutup ya. Jadi nantinya hasilnya akan tebal seperti ini. Nah, kemudian saya ingin mencoba lagi membuat satu halaman. Saya ingin tulisan miring. Tulisan miring. Nah, kalau kita tulis seperti ini lalu kita refresh, dia akan tetap seperti ini, tidak ada tulisan miringnya. Nah, untuk membuat tampilan tersebut miring, kita membutuhkan tag yang namanya italic. Kita tinggal Ctrl X saja, kita tulis I, italic, lalu kita pastikan di sini. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya, maka dia akan miring. Nah, ada yang unik dari coding ini, yakni di sini kan susunannya enter ke bawah. Tapi pada saat kita refresh, dia akan bersambung. Kenapa? Karena di sini kita belum ada memberikan perintah bahwa saya ingin kalimat di bawah itu enter ke bawah. Nah, di sini saya ingin menambahkan tag namanya break line. Dia itu fungsinya untuk memutus sebuah kata. Kita tinggal Ctrl S saja, maka dia akan enter ke bawah. Oke, saya ingin mencoba lagi satu. Saya ingin ada garis bawah. Nah, di sini kan kalau kita Ctrl S, dia seperti ini. Nah, saya ingin ada di sini break line-nya. Nah, di sini saya ingin tambahkan tag yang disebut dengan underline. Di dalamnya seperti ini. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Oke, coba dibuat. Saya ingin melihat hasilnya di laptop teman-teman bagaimana. Apakah bisa? Bagaimana di situ? Tidak bisa? Oh, begini saja. Kita pilih save, pilih file, baru pilih save as. Nah, tulis di situ di belakangnya titik HTML. Nah, coba tulis HTML langsung. Tab. Oke, begitu. Seperti itu di atas ya. Nah, gimana di sini? Oke, sudah berhasil ya. Di sini juga belum. Coba lihat. Harus ada di belakangnya, di sini ada break. Nah, seperti itu sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Mana Theo? Oke. Bagaimana di situ? Berhasil? Rama? Berhasil ya? Oke. Oke, jadi seperti itu proses penulisan coding HTML ya. Jadi sangat mudah sekali. Saya lihat juga sudah berhasil mempraktikkan semuanya di laptop ya. Jadi belajar HTML itu sangat mudah sekali. Silakan teman-teman juga perbanyak praktek ya, perbanyak penulisan coding, perbanyak memasukkan tag-tag di dalam HTML. Nanti akan lama-lama terbiasa juga bahwa HTML itu mudah dipelajari. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Saya kira dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.